Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Kota Baru, di mana Kota Baru itu merupakan eh, kalau zaman dulu itu merupakan perkampungan dari Belanda guys. Jadi perumahannya orang-orang Belanda, perumahan elit yang memang sengaja dibangun di daerah Kota Baru ini atas izin dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu sekitar tahun 1917 sampai 1919 guys. Jadi di Kota Baru ini merupakan pemukiman dari orang-orang Belanda, di mana orang-orang Belanda di Indonesia itu sangat banyak sekali, dan semakin tingginya jumlah gula yang dibutuhkan atau harga jual gula semakin tinggi, maka itu juga menjadi faktor bagi orang-orang Belanda yang ke Indonesia untuk menanam tebu guys, atau memproduksi gula yang kemudian dijual ke negara-negara di daerah Eropa. Dan untuk di daerah Kota Baru ini itu merupakan suatu pemukiman yang seperti saya katakan tadi, di mana atas izin dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu didirikanlah bangunan-bangunan elit yang bergaya Belanda seperti sekarang, yang nanti kita akan menelusurinya. Bangunan-bangunan Belanda yang masih tersisa itu ada banyak sekali guys, yang salah satunya yang merupakan peninggalan Belanda yang ada di depan kita ini, yaitu Gereja Kota Baru. Ini merupakan gereja Katolik yang didirikan tahun 1926. Nah, di sini juga ada rumah sakit Bethesda, terus sekolah SMP itu di SMP 5, terus sekolah menengah umum, kalau sekarang SMU ya guys, itu yang ada di SMA 3. Nanti kita coba akan melihat. Sekarang kita menelusuri dulu jejak-jejak dari bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Baru guys. Untuk kondisinya di bagian sisi utara dari gereja ini itu masih asli nampaknya guys. Itu di bagian depan itu ada menara tinggi. Ini yang di bagian sisi utara. Terus nanti kita juga akan melihat-lihat di bagian sini. Nah, yang di bagian sisi utara ini guys, sampai sana itu dulu gedung ini itu difungsikan sebagai tempat untuk seminar atau pertemuan gitulah guys, yang ada di depannya sini guys. Nah, seperti yang kita lihat tadi, kita coba melihat lebih dekat. Nah, seperti inilah kondisinya saat ini guys. Tapi saya kurang tahu ini sekarang difungsikan untuk apa. Di sana ada tulisan Ignatius College. Terus di bagian sana itu juga merupakan tinggalan Belanda guys. Itu pastoran. Kalau di zaman dulu yang menjadi pastoran ini itu adalah klinik guys. Klinik dari zaman Belanda dulu. Sekarang menjadi seperti ini.
Ini sore hari guys, jadi di sini sepi. Kita melihat yang ada di depan kita ini. Gedungnya besar-besar sekali guys. Ini di sana bangunan Belanda. Ini juga bangunan Belanda guys. Yang ini bangunan Belanda bukan ya? Oh, sepertinya bukan. Kita coba menyeberang ke sini guys. Yang ini juga bangunan Belanda guys. Ada anjingnya itu di depan. Tapi saya kurang tahu ini gedung apa sekarang. Peklek. Ada anjingnya mau makan. Kita mencari yang di ini merupakan yang kayaknya yang di depan ini merupakan SD Ungaran guys. Coba kita melihat. Nah, yang ada di depan kita ini merupakan SD dari peninggalan Belanda guys. Jadi memang dari dulu tempat ini itu dijadikan SD. Kalau dulu sebutannya pakai bahasa Belanda saya kurang bisa mengucapkan guys. Tapi yang jelas itu setara dengan SD. Nah, sekarang itu menjadi SD Ungaran 1 guys. Itu nampak di bagian atas dari gedung-gedung ini. Itu juga nampaknya ventilasinya masih asli dan bagian pintu dan jendela. Itu yang di bagian sana itu guys. Ini saya masukkan dulu tangannya. Oke. Jadi ini luas sekali tempatnya. Terus kondisinya seperti ini. Jadi di bagian jendela dan pintunya masih asli guys, tinggi-tinggi banget. Terus di bagian atas itu juga ada ventilasi udaranya yang kotak-kotak. Jadi ini dulu SD-nya juga merupakan bangunan Belanda. Nah, terus di depan kita ini juga bangunan Belanda juga guys. Tapi sepertinya ini merupakan salon ini guys sekarang. Kita mencoba yang di sini. Itu juga yang di depan kita itu merupakan bangunan Belanda juga. Nah, ini juga bangunan Belanda guys. Terus yang ini juga merupakan bangunan Belanda. Bagus sekali nih. Ya, memang di daerah Kota Baru ini memang sangat banyak sekali karena memang pemukiman Belanda guys zaman dulu. Ini juga ini bangunan Belanda. Nah, yang ada di ujung itu merupakan gardu listrik.
zaman Belanda dulu. Gardu Anim namanya guys. Tapi nampaknya itu banyak vandalnya itu, coret-coret. Nah, ini juga merupakan bangunan Belanda. Yang di sini juga itu guys. Nah, ini merupakan gardu listrik dari zaman Belanda dulu. Kita akan amati dari sini guys, karena ini jalannya ramai banget. Nah, untuk di bagian depannya itu ada pintu. Terus di bagian atas ada ventilasi dan menggunakan gentengnya itu seperti genteng apa ya guys, tidak tebal tapi tipis-tipis gitu. Terus di bagian atasnya sana itu merupakan kayu-kayu. Kalau kita lihat dari agak jauh, jadi di Jogja itu ada beberapa guys. Sebenarnya dulu di sebelah dari Tugu Jogja itu ada gardu seperti ini. Saya lihat di video Tempo dulu itu, tapi nampaknya sudah tidak ada gardunya. Mungkin sudah dibongkar guys. Itu nampaknya di bagian lurus dari kita itu, di sana itu juga merupakan bangunan Belanda yang tinggi. Nah, untuk yang di depan kita ini ada lapangan dari SMA 3 Jogja atau SMA 4 Manabah guys. Nah, di mana lapangan ini itu sejak zaman dahulu itu sudah ada guys. Terus ada yang menarik juga tentang bangunan Belanda yang ada di depan kita ini, yang sekarang menjadi apa ini? Jiwasraya guys. Tuh. Jiwasraya. Jadi bangunan yang ada di sini itu dengan yang ada di sana tadi itu mempunyai bagian atas yang sama guys. Itu yang di ujung itu. Mungkin yang di bagian ujung itu sudah rumah dinasnya. Nah, untuk sejarah dari Jiwasraya ini sangat panjang sekali, karena dulu ini pernah digunakan sebagai rumah dari orang Belanda. Terus kemudian yaitu rumah dari pegawai Nil Maskapai guys. Jadi pegawai asuransi dari Nil Maskapai. Terus kemudian waktu zaman Jepang itu digunakan sebagai tempat tinggalnya perwira tinggi Jepang yang bernama Butaisho Mayor Otsuka. Terus kemudian setelah Jepang kalah, ini gedung ini itu digunakan oleh sebagai apa ya, tempat untuk pelucutan senjata gitu guys. Jadi antara orang Jepang dengan orang Indonesia, pahlawan Indonesia itu melakukan perundingan di sini untuk pelucutan senjata pada tanggal 6 Oktober 1945 guys. Jadi gedung ini bersejarah dan sekarang ini menjadi cagar budaya sepertinya. Saya kurang tahu ini cagar budaya atau bukan guys. Nah, untuk yang di SMA 3 itu yang ada di sana itu guys, itu juga besar sekali. Coba kita akan telusuri. Kita menyeberang dulu guys. Oke, kita sudah menyeberang jalan. Jadi kita sekarang coba untuk
melihat gedung dari SMA 3 Jogja, yang itu juga merupakan zaman dulu itu merupakan SMU juga, guys. Nah, di sini kita melihat ada suatu seperti pagar, tapi sudah zaman dulu itu, guys. Nah, itu yang saya tunjukkan tadi, guys. Itu merupakan bangunan Belanda. Coba kita akan menelusuri, tapi nampak di bagian lapangan ini itu sudah ada peninggian dari temboknya. Mungkin dulu temboknya kecil, guys. Terus di sekitaran sekolah SMA 3 ini ada parit kecil ini, guys. Nah, di depan kita ini ada jualan nasi goreng. Terus untuk bagian yang digunakan tempat untuk olahraga dari orang-orang Belanda dulu di daerah Kota Baru itu berada di Stadion Kertosono yang ada di depan kita ini. Jadi di sini ada lapangan sepak bola dan lapangan tenis pada zaman Belanda dulu, dan juga ada kolam renangnya, guys. Tapi sekarang itu tinggal bagian lapangan sepak bolanya dan bagian dari kolam renangnya. Kalau lapangan tenisnya sepertinya sudah tidak ada di bagian sisi timur dari lapangan atau Stadion Kertosono ini, guys. Terus untuk di bagian daerah parkir di sebelah selatan gedung ini itu juga ada bangunan Belanda juga. Nah, ini merupakan gedung dari SMA 3 yang peninggalan Belanda. Itu di bagian pintu besar sekali, guys. Tinggi sekali. Jadi SMA 3 ini besar sekali gedungnya. Gedungnya besar sekali, guys. Nah, ini juga merupakan cagar budaya. Tuh. Untuk bagian pintu-pintu dan pintu yang ada di sana tinggi sekali. Terus di bagian jendelanya artistik sekali, guys. Itu di bagian ventilasi juga seperti itu. Dan di bagian sana ini. Untuk tinggi dari gedung ini kurang lebih ini ada sekitar 7 meteran, guys. Ada sekitar 7 meteran untuk yang di bagian sana. Kalau yang di bagian sini dinding yang terlihat itu sekitar 5 meteran. Kalau full sampai ke atas sana, itu kurang lebih ada sekitar kurang lebih 12-an meter, guys. Karena memang tinggi sekali, dan ini masih besar sekali di bagian sisi belakang dari bangunan ini. Nah, jadi untuk bangunan Belanda yang ada di daerah Kota Baru memang sangat banyak sekali, guys. Nah, yang salah satunya yang ada di depan kita ini yang merupakan bagian dari Kota Baru yang ada di sisi barat, guys. Itu nampak di bagian depan itu ada 4 pilar. Ada 4 pilar yang ada di sana itu. Bentuknya segi 4 gitu, guys, untuk tiang-tiangnya. Oke, guys, mungkin video penelusuran kali ini tentang bangunan Belanda yang ada di daerah Kota Baru. Mungkin ini
part 1. Mungkin kita akan melakukan penelusuran lagi untuk part 2 di bagian Kota Baru yang sisi timur, guys. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.